Tuhan, selamat malam. Kita punya pembacaan terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai kepada yang ke-11 di bawah perikop Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya yang selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, usia dan ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam Pak Shalom. Katong bersyukur karena pada hari ini katong boleh berada dalam ibadah angkatan muda, dan katong ada bersama-sama untuk sebagai para pemuda-pemudi kerja GPM bersama-sama dalam memuliakan puji Tuhan, karena begitu besar, kuat dan kasih Tuhan katong boleh ada lagi dan beribadah di saat ini bersama-sama, walaupun dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Tetapi katong percaya bahwa ini bukan karena kuat kuasa katong sebagai manusia dan juga sebagai para pemudi, tetapi ini semata-mata karena kasih sayang Tuhan dan tulus cinta kasih Tuhan yang nyata bagi katong, sehingga katong boleh ada dan katong boleh beribadah di saat ini dengan adanya baik. Usia dan yang diberkati Tuhan, katong punya pembacaan terdapat dalam Kisah Para Rasul asal 1 ayat 1 sampai 11, merupakan salah satu kitab yang diyakini ditulis oleh Lukas itu sendiri, yang memuat satu kitab dalam Perjanjian Baru yang melanjutkan kisah mengenai Yesus di dalam gereja perdaranya. Nah, itu dimulai dari orang-orang Yahudi lalu menjadi suatu agama untuk seluruh bumi, bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi juga kepada orang yang non-Yahudi. Dan juga berisikan tentang pertama kalinya terbentuknya gereja Kristen serta pertumbuhannya sampai kepada pertengahan abad pertama Masehi. Usia minggu yang diberkati Tuhan, kitab ini menceritakan tentang sejarah gereja Kristen awal setelah berakhirnya Yesus naik ke surga itu, dan juga menjelaskan bahwa bagaimana pengikut-pengikut Kristus itu dengan pimpinan Roh Kudus menyebarkan dan mengabarkan kabar baik di Yerusalem sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh para murid itu sendiri. Usiamu bisa lihat dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, usiamu yang diberkati Tuhan, kitab ini juga dia mau membentuk sebuah jembatan antara catatan tentang kehidupan Yesus Kristus dan ajaran-ajaran dalam keempat Injil dengan dituliskan dengan kerja dari para rasul itu sendiri, usiamu. Nah, kitab Para Rasul ini juga dia mengilustrasikan bagaimana Juru Selamat melanjutkan untuk mengarahkan gerejanya melalui ilham dan Roh Kudus kepada mereka yang memegang kunci-kunci imamat. Roh Kudus mengungkapkan kebenaran kepada para rasul yang di kemudian hari memimpin dan mengajar gereja. Para rasul juga melakukan mujizat dengan melakukan nama sebutan Yesus Kristus.
Nah, dengan demikian Bude Musi Samuel yang berkati Tuhan, kitab Kisah Para Rasul ini memuat sekali banyak aspek-aspek yang terkandung di dalam kitab tersebut. Nah, dan pada saat ini kita punya pembacaan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 memuat beberapa bagian yang sangat penting di dalam kita punya kehidupan sehari-hari, baik sebagai kita pemudi gereja GPM dan juga sebagai warga dari penghuni bumi ini sendiri. Yang pertama, Kisah Para Rasul ini berisikan tentang kelanjutan dari misi Tuhan di dalam sejarah. Nah, dan sejarah ini dipahami sebagai pelayanan Yesus itu sendiri, Usi Dembu. Nah, untuk itu Usi Dembu semua, konteks kitab ini dia mau merujuk kepada kepemahaman akan segala peristiwa di dalam kehidupan gereja mula-mula sebagai peristiwa di dalam karya Tuhan yang dimuliakan dan dinyatakan oleh Yesus itu sendiri. Kemudian yang kedua, kitab ini merupakan kitab misi, atau percaya bahwa gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya pasti memiliki tujuan untuk menjadi saksi tentang Yesus, dan misi yang menjadi tujuan kekristenan itu adalah memberitakan Injil tentang keselamatan umat manusia. Nah, dan juga kitab ini mau berbicara tentang kebangkitan Yesus dari kematiannya itu. Jadi kebangkitan dari kematian menjadi tanda bahwa dia adalah Allah dan juga juru selamat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kemudian yang ketiga, kitab ini juga banyak berbicara mengenai berkonsentrasi terhadap hal-hal yang menjadi tantangan di dalam pemberitaan Injil itu, Usi Dembu. Nah, tantangan-tantangan itu biasanya muncul ketika ada pergerakan-pergerakan lain yang tidak suka dengan Yesus dan juga kepada murid-muridnya. Itu Usi Dembu bisa lihat dalam pelayanan Yesus, ada yang tidak suka dan juga ada yang sangat tidak setuju dengan pelayanan Yesus yang dilakukan semasa ia hidup. Nah, memang Usi Dembu tugas untuk memberitakan Injil itu sangat berat, tetapi tantangan dan penderitaan menjadi salah satu faktor penghalang setiap orang percaya di dalam pemberitaan Injil itu. Makanya ada sebagian para rasul juga bisa dalam mengajarkan atau memberikan pengajaran Injil itu dia sangat mengeluh karena memang kondisi yang tidak memungkinkan di dalam dia punya pelayanan sebagai para rasul itu sendiri. Dan yang terakhir, Usi Dembu, kisah ini mau merefleksikan adanya suatu tekanan yang besar didapatkan dari gereja awal. Nah, kisah para rasul ini menjelaskan bahwa orang-orang non-Yahudi yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi adalah mereka juga ialah termasuk dalam umat Allah. Memang Yudaisme adalah awal dari kekristenan di sana, tetapi orang-orang Kristen awal pun adalah orang Yahudi. Nah, untuk itu di dalam hal ini Usi Dembu, setiap orang itu berhak untuk menerima kabar keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu sendiri. Nah, dengan tidak mempersalahkan bahwa dia adalah orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, Usi Dembu yang diberkati oleh Tuhan, jadi kenaikan Yesus Kristus di surga adalah hal yang mutlak, hal yang melampaui segala sesuatu yang ada di dalam pikiran manusia. Yesus naik ke surga bukan hanya sekedar naik, Usi Dembu semua, tetapi dia juga menjanjikan akan menurunkan Roh Kudus kepada semua murid-muridnya setelah ia mati, bangkit dan ia naik ke surga. Nah, supaya Roh Kudus itu dapat memberi kekuatan, memberikan kelayakan, memberikan penghiburan, dan menyertai para muridnya, supaya murid-murid Yesus itu mampu dengan kuat dan dengan dapat melaksanakan atau melakukan tugas dari misi pemberitaan firman itu di seluruh bumi dengan baik adanya. Nah, oleh sebab itu, Usi Dembu yang diberkati Tuhan, Yesus menjanjikan Roh Kudus bukan saja untuk kepada para murid yang ada di saat itu, Usi Dembu, tetapi untuk kita semua yang ada pada saat ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada katong untuk bagaimana katong harus tetap kuat, tetap menjalani kehidupan dan melakukan pemberitaan misi Allah itu di tengah-tengah dunia ini dengan baik. Dan ketika katong menerima Roh Kudus itu, katong harus lebih perbanyak melakukan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Katong melakukan misi Allah di dunia ini berarti katong harus melihat
dan memperhatikan orang-orang sekeliling kita. Kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah ada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan juga sangat membutuhkan pertolongan kita. Nah, usia dan bu semua, kalau kita melihat pada masa sekarang ini, kebanyakan sikap dan tingkah laku sebagai pemuda-pemudi itu tidak sangat mencerminkan sebagai pemuda-pemudi gereja yang baik. Apalagi pada hari ini, hari dimana kenaikan Tuhan Yesus ini, seharusnya kita menjadi contoh dan teladan yang baik. Untuk itu, kiranya hari ini, hari dimana Tuhan Yesus naik dan akan menjanjikan Roh Kudus kepada katong semua, itu selalu harus diberikan dengan baik dan dipergunakan dengan baik. Karena ketika katong mau melakukan sesuatu, katong juga harus meminta Roh Kudus untuk selalu memimpin katong. Nah, karena itu usia dan buih semua yang Tuhan kasihi, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus adalah hal yang mutlak, yang melampaui segala sesuatu. Untuk bagaimana katong bisa bersaksi, katong menjadi kuat, dan katong bisa melakukan misi Allah di tengah katong punya kehidupan baik sebagai warga dan juga pemuda-pemudi angkatan muda GPM yang berjiwa dan berkarakter dari Yesus itu sendiri. Nah, kiranya refleksi singkat ini dapat membawakan kotong kepada hal-hal yang baik, dan juga kotong bisa melakukan di dalam kotong punya kehidupan yang baik dan secara menyeluruh. Tuhan memberkati kotong semua. Amin.